Halo teman-teman, kembali lagi di playlist lookup. Di video ini kita akan belajar VLOOKUP part 5. Nah, yang pertama kita akan belajar VLOOKUP, kemudian kita tambahkan hyperlink ya. Nah, caranya kita VLOOKUP biasa, kemudian lookup value-nya yang di sini. Tabel arraynya kita pakai yang ini. Kita mutlakkan ya, karena nanti kita geser ke bawah. Kolom indeksnya berarti kolom indeks yang ke 1, 2, yang kedua ini yang akan kita kembalikan. Range lookupnya berarti kita pilih false atau bisa kita tulis 0 untuk exact match. Oke, tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, kita tambahkan hyperlink tulisannya sesuai dengan yang di kolom pencarian ya. Kita pengen samakan yang di sini gitu ya, jadi linknya itu ada di dalamnya gitu ya. Tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita double klik. Nah, semuanya seperti ini. Kalau misalkan kita klik misalkan ya yang langganan 365, nah kita akan diarahkan ke sini ya. Misalkan lagi kita mau ke grup diskusi Excel, kita akan diarahkan ke sini. Begitupun seterusnya ya. Mau ke file latihan, nah akan diarahkan ke Google Drive. Misalkan ke YouTube juga diarahkan ke YouTube-nya. Oke, seperti ini teman. Lanjut kita ke indeks. Kalau ke indeks ini kita akan menggunakan fungsi match ya. Match ini akan mengisi argumen di kolom indeks. Kita gunakan fungsi match dari triwulan ya. Yang akan kita cari adalah dari triwulannya. Kemudian lookup array-nya kita pakai yang ini ya, yang atas ini ya. Kita pakai penjual. Kenapa? Karena VLOOKUP nanti kan ngambil dari sini ya. Makanya untuk match kita juga ngambilnya dari sini. Oke. Match tab-nya kita kasih 0 untuk exact match. Kita tekan enter. Nah, biarkan ya, triwulan ini ada di kolom kedua, triwulan 1 ada di kolom kedua. Misalkan kita pengen triwulan keempat, harusnya ada di kolom berapa? Kolom kelima ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa gunakan fungsi VLOOKUP untuk lookup value-nya adalah penjual, nama penjual ini. Lookup array-nya berarti dari sini ya. Dari sini. Kemudian, nah kolom indeksnya ini udah kita gunakan yang fungsi match tadi ya. Range lookupnya kita kasih 0 untuk exact match. Oke, tekan enter. Nah, bener kan 92. Misalkan kita ganti Yuda. Yuda di triwulan 4 harusnya berapa? 155 ya. Nah, udah sesuai kan? Yuda di triwulan 2 misalkan ya. Kita pengen ganti ke triwulan 2. Harusnya berapa? 132 ya. Nah, seperti ini, 32. Oke, selanjutnya untuk dua kriteria. Nah, untuk dua kriteria nanti akan saya gunakan rumus array ya. Bagi teman-teman yang menggunakan Office-nya atau Excel-nya 2019 ke bawah, nah nanti dilihat dulu. Kalau saya kan mau step by step. Bagi teman-teman yang menggunakan 2019 ke bawah, nanti dilihat dulu. Nanti kalau misalkan udah selesai beserta rumus VLOOKUP-nya, nah nanti teman-teman tekan Ctrl Shift Enter gitu ya. Kalau saya, karena saya udah pakai Office 365 atau teman-teman yang pakai 2021 ke atas, nah teman-teman bisa lakukan step by step sesuai yang saya lakukan. Kalau 2019 ke bawah, tunggu dulu semua rumusnya selesai dulu, baru tekan Ctrl Shift Enter ya. Oke, untuk yang ini yang akan gunakan adalah fungsi if ya. Fungsi if jika triwulan yang di sini sama dengan triwulan yang di sini, ya kan? Maka kembalikan tabelnya. Jika enggak, kembalikan kosong gitu ya. Nah, nanti akan membuat tabel baru. Jika selain triwulan 1, maka semuanya hilang gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi yang dikembalikan adalah yang triwulan 1. Yang triwulan 2-nya akan dikembalikan kosong. Nah, ini akan menjadi tabel array di VLOOKUP-nya. Nah, VLOOKUP
tabel array ini untuk ini ya, penjualnya. Kemudian tabel arraynya yang ini, oke, kita biarkan. Kemudian kolom indeksnya kan kita akan mengembalikan yang ketiga ya, sini ya. Berarti yang ketiga, ini swapnya kita pilih exact match atau false atau 0. Ini hasilnya seharusnya berapa nih? Zaki di triwulan 1, Zaki triwulan 1 harusnya 112 ya. Nah udah bener kan. Coba misalkan Bimo di triwulan 2. Ntar Bimo dulu di triwulan 1 130, udah bener ya. Di triwulan 2 234 coba ya. Udah di, nah 234 seperti ini. Udah selesai kan. Selanjutnya untuk yang kedua, selain menggunakan if, saya juga akan menggunakan fungsi choose ya. Nah ini sama ya, bagi teman-teman yang 2019 ke bawah, tunggu dulu rumusnya sampai selesai, semuanya selesai. Saya tuliskan baik choose maupun VLOOKUP, tunggu selesai, kemudian tekan Ctrl Shift Enter. Itu bagi yang 2019. Bagi yang 2021 ke atas, Excel versi 2021 ke atas, nah teman-teman bisa ikuti step by step yang saya lakukan. Oke, selanjutnya kita pakai fungsi choose dulu untuk membuat tabel baru ya. Tabel baru, indeksnya saya pakai 1 dan 2, nanti akan menjadi dua kolom yang akan saya panggil, kolom yang pertama dan kolom kedua. Nah, kolom yang pertama isinya adalah gabungan dari penjual dan triwulan. Dan triwulan. Ya. Nah, kolom yang kedua isinya adalah jumlah ya. Oh ini salah ya, ini nanti saya coba perbaiki nanti namanya ya, nggak masalah. Oke, tekan enter. Nah jadinya yang pertama adalah gabungan dari penjual dan triwulan 1, kemudian ini adalah totalnya ya. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP tentunya berarti ini kita gabungkan juga penjual dan nama, dan triwulannya kita gabungkan. Tabelarnya berarti yang ini, berarti kolom indeks yang ke 1 dan 2 ya, 2. Untuk ini kita pilih false atau exact match atau 0, tekan enter. Nah seperti ini. Coba deh kita misalkan diet, coba ya, ganti diet triwulan 1 110 harusnya ya. Nah udah benar. Diet untuk triwulan 2 harusnya 135 ya. Nah ingat dulu, udah benar ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih.